Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa Apriani Hidayat, mahasiswi dari Universitas Inaba, Prodi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah, analisis, dan evaluasi jabatan. Aspek-aspek analisis jabatan. Analisis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi atau sebuah perusahaan serta menetapkan uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan apa itu job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Apa sih job evaluation itu? Job evaluation itu memiliki arti menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil, risiko suatu pekerjaan, dan memberikan nama atau peringkat serta gaji atau upah untuk suatu jabatan. Jika pekerjaan berat, sukar, beresiko besar, dan peringkat jabatannya tinggi, maka gaji atau upah akan semakin tinggi. Juga sebaliknya, jika pekerjaannya mudah, ringan, risiko kecil, tanggung jawab kecil, dan peringkat jabatannya rendah, maka gajinya pun akan semakin kecil. Contohnya, seseorang yang memiliki jabatan manajer dan orang yang jabatannya hanya admin staf biasa, dipastikan gaji atau tanggung jawabnya berbeda. Pasti akan lebih besar tanggung jawab dan gaji manajer dibandingkan anak buahnya atau admin atau stafnya. Di sini saya akan memperlihatkan contoh kasus pemanfaatan job evaluasi, kenapa sih penting di sebuah perusahaan. Contohnya, ada seorang pekerja di sebuah perusahaan A yang bergerak dalam bidang makanan. Di saat pembagian gaji atau upah, pekerja tersebut merasa imbalan yang diberikan oleh si perusahaan itu nggak sesuai dengan yang seharusnya. Padahal si pekerja ini bekerjanya selalu rajin, mencapai target, bahkan sering melakukan lembur. Tindakan tersebut membuat si pekerja atau karyawan merasa tidak dihargai dan menganggap perusahaan ini tuh nggak adil dalam pemberian gaji. Ini sebenarnya contoh yang ada di ruang lingkup kehidupan saya ya. Beberapa perusahaan ya tempat teman saya bekerja memang ada yang seperti itu. Padahal jabatan mereka sama, kerjaan mereka sama, tanggung jawab mereka sama, tapi anehnya terkadang gaji mereka tuh berbeda. Padahal udah jelas kerjaannya sama, jabatannya sama, lembur pun ikut lembur, kadang temannya bahkan gak ikut lembur, tapi hanya karena si temannya itu kerjanya lebih lama dari teman saya, penggajiannya itu berbeda. Padahal di situ statusnya jabatan mereka itu sama-sama saja. Bukan dalam artian teman saya itu admin staff atau temannya yang satunya manajer sehingga gajinya berbeda. Enggak, itu jabatannya sama tapi ada perusahaan yang seperti itu. Contoh lain sebuah perusahaan yang menggunakan job evaluasi itu ada nih, salah satunya kayak di perusahaan B atau perusahaan pesaing si perusahaan A, yang sebenarnya kalau dari sudut pandang orang biasa itu perusahaan si B ini emang lebih besar mungkin ya, tapi karena punya sistem analisis yang jelas dan terstruktur dengan benar, mereka sepertinya menerapkan sistem analisis jabatan job evaluation.
Apa sih yang membuat perusahaan B lebih baik? Karena perusahaan B sudah menerapkan sistem analisis jabatan, yaitu job evaluation atau evaluasi pekerjaan, yang membuat si perusahaan B memberikan gaji itu sesuai dengan jabatan dan kinerja yang sudah dilakukan oleh pekerja. Waktu dan jam kerjanya yang jelas sudah ditentukan juga, membuat pekerjaan yang dilakukan lebih optimal. Karenanya, para pekerja tuh lebih puas dengan pemberian gaji dan perusahaan B tersebut karena status mereka jelas. Dan dari awal sudah dijelaskan kalau bagian ini gajinya segini, waktu bekerja mereka dari jam sekian sampai jam sekian. Terus untuk lemburan pun berbeda dengan perusahaan A atau perusahaan yang sebelumnya saya contohkan. Bahkan kadang lembur pun tidak ada dalam hitungan, atau uang lembur tuh tidak ada. Nah, di sini kita bisa lihat kan perbedaannya banget ya dari perusahaan A maupun perusahaan B. Sehingga kita bisa tahu apa sih pengaruh job evaluation. Job evaluation atau evaluasi pekerjaan dalam sebuah pemanfaatan dalam perusahaan. Bisa disimpulkan dalam contoh kasus sebelumnya, jika pengaruh dari evaluasi pekerjaan itu sangat amat penting bagi sebuah perusahaan untuk mengambil kepercayaan para pekerjanya serta kualitas perusahaan tersebut. Karena menurut saya, tidak adanya evaluasi pekerjaan dalam sebuah perusahaan bisa menurunkan kualitas secara berkala, entah itu kualitas dari si pekerjanya ataupun sistem di dalamnya, karena membuat perusahaan tersebut tidak bercermin pada kesalahan mereka sebelumnya. Jadi karena pentingnya job evaluasi ini, kayak misalnya bulan kemarin kita ngelakuin kesalahan, kalau nggak ada job evaluasi, bisa aja di bulan sekarang kita pun melakukan kesalahan itu kembali. Sedangkan adanya job evaluasi membuat kita berpikir kembali apa yang salah di bulan kemarin dan bisa memperbaikinya di bulan sekarang. Itulah pentingnya job evaluasi, karena itu akan mencerminkan pekerjaan kita sebelumnya dan akan memperbaiki untuk kedepannya. Sekian dari saya penjelasan mengenai job evaluation. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya perkataan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.